Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya dan menjauhkan kita dari segala bentuk azabnya. Juga mari kita senantiasa mengirimkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti beliau memberikan kepada kita syafaatnya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki syurganya. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah istiqamah pasca Ramadan. Sungguh bulan Ramadan juga ibadah puasa serta ibadah-ibadah sunnah yang menyertainya telah mendidik kita dan melatih kita untuk meraih pribadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah yang menjadi tujuan utama kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan telah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Dan juga kita telah melaksanakan ibadah-ibadah yang menyertainya seperti qiyam Ramadan, tilawah Al-Quran, bersedekah, berzakat, solat berjamaah dan yang lainnya. Semuanya itu insya-Allah telah mengantarkan kita menjadi pribadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan kita untuk melaksanakan semua rangkaian ibadah tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Ramadan telah berakhir. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kenyataan yang kita lihat setelah Ramadan itu berakhir, lalu kemudian semangat untuk mewujudkan takwa dalam diri kita itu juga berkurang, melemah, bahkan ada yang terjun bebas ya ketakwaannya itu. Oleh karenanya, agar supaya kita dapat terus mewujudkan dan menjaga pribadi takwa dalam diri kita yang telah kita capai di bulan Ramadan ini, ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan selalu. Yang pertama, ketahuilah bahwa perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perintah seumur hidup. Bukan hanya perintah untuk kita wujudkan pada bulan Ramadan saja, tapi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meninggalkan dunia ini kecuali kita telah mewujudkan secara benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal kita harus selalu kita bawa kemana-mana.
Jangan sampai bekal itu kita tinggalkan di satu tempat, kita tinggalkan di satu waktu, tapi harus kita selalu membersamai daripada bekal kita, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, bekal itu selalu bersama dengan kita, sehingga kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu senantiasa menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, renungan yang kedua yang perlu untuk selalu kita hadirkan dalam diri kita, yaitu ketahuilah bahwa keutamaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh sangat besar di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa di dunia ini dengan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan solusi dari segala permasalahan hidupnya, dan Allah akan berikan padanya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimudahkan seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga syurganya yang seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan bagi orang-orang yang bertakwa pengampunan dosa nanti pada hari kiamat dan juga syurga seluas langit dan bumi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga yang perlu untuk kita selalu renungkan adalah amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, kita tidak tahu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Namun ada indikasi yang dapat kita pelajari dan dapat kita perhatikan, ya, bahwa amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika ketakwaan kita dapat berkesinambungan hingga keluar daripada bulan Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah menerima daripada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Bahwa amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, jika memang kita dapat menjaga ketakwaan kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan, maka itu adalah merupakan tanda besar bahwa seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kiranya ketakwaan itu kita tinggalkan setelah kita berakhir dari bulan Ramadan ini, maka kita khawatir jangan sampai itu adalah merupakan tanda bahwa amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang mesti untuk kita selalu renungkan dalam diri kita adalah senantiasa kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah teguhkan ketakwaan kita dalam diri kita. Karena ketakwaan itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengilhamkan fujur, kecenderungan untuk melakukan dosa, wa taqwaha, dan kecenderungan untuk melakukan takwa di dalam diri-diri manusia. Oleh karenanya hendaknya kita minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kepada kita ketakwaan. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha
anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ke dalam jiwa kami ketakwaannya, dan bersihkanlah jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang dapat membersihkan dan mensucikan daripada jiwa kami. Engkaulah pelindung dan juga penolongnya. Ini di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dalam meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam doa yang lain Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon padamu al-huda, petunjuk. Wat tuqa, aku mohon padamu ketakwaan. Wal afaf, aku mohon padamu iffah. Wal ghina, aku mohon padamu kecukupan ya Allah dalam kehidupan ini. Juga Nabi SAW ajarkan kepada kita doa yang lain. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai yang memaling-malingkan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketakwaan, di atas ketaatanmu. Kemudian yang kelima, yang mesti untuk selalu menjadi renungan bagi kita adalah hendaknya kita selalu berkawan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa antara ketakwaan seseorang sangat erat kaitannya dengan orang yang dekatnya, orang yang bersamanya. Sebab Nabi SAW menyebutkan pengaruh kawan itu sangatlah besar terhadap kawannya. Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama kawannya, maka hendaklah kalian benar-benar pandai dalam memilih kawan. Penyair Arab mengatakan, as-sahibu sahib. Kawan itu menarik, ya, mempengaruhi daripada kawannya. Oleh karenanya, ketika kita telah mewujudkan pribadi takwa dalam diri kita, hendaklah kita juga mencari kawan yang telah mewujudkan pribadi takwa dalam dirinya, sehingga akan saling menguatkan antara satu dengan yang lain dan tidak akan saling melemahkan. Kemudian yang terakhir, yang perlu untuk selalu kita renungkan agar kita dapat istiqamah terus berada di atas jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca keluarnya kita dari bulan Ramadan adalah muraqabatullah. Senantiasa menghadirkan dalam diri kita pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan perkara yang paling mempengaruhi daripada diri kita dalam menjalankan ketaatan, menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang biasanya ketika dia hendak melakukan perkara-perkara yang dilarang atau meninggalkan kewajiban-kewajiban, ada 3 hal yang selalu dia perhatikan. Yang pertama, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mendengarnya, dan tidak ada yang mengetahuinya. Maka kalau 3 hal itu ada padanya, terpenuhi, maka ya, dia akan berani untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan ketahuilah bahwa semua hal itu tidak akan pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, dan seterusnya, sehingga kita tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah ketat, berlapis-lapis, dan tidak seorang pun dapat terbebas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melihat, mendengar, mengetahui, menyaksikan, mengawasi, juga Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat-malaikat untuk selalu membersamai kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, semuanya akan dicatat oleh malaikat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafaz satu kata dari lisan seseorang kecuali pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Selain daripada itu jamaah sekalian, ternyata anggota badan kita ini yang kita miliki kelak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anggota badan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan, segala ucapan yang telah kita lakukan. Yang perlu untuk kembali menjadi renungan bagi kita semua agar kita dapat istiqamah di atas taqwa pasca keluarnya kita dari bulan Ramadan adalah kita selalu menghadirkan muraqabatullah ta'ala pada diri kita, yaitu menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, bahwa seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu diketahui, didengar dan juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada sedikit pun dari perbuatan kita yang terluput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah jamaah sekalian bahwa sungguh pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah ketat dan sangatlah berlapis, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat lolos daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyaksikan, yang melihat, yang mendengar, yang mengawasi, ya. Sehingga itulah, ya, kita tidak dapat keluar daripada pengawasan Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menugaskan beberapa malaikat-malaikatnya untuk senantiasa membersamai kita di setiap waktu dan keadaan, untuk mencatat daripada seluruh apa yang kita lakukan dan seluruh apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafaz keluar satu kata dari mulut kita kecuali itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid, ya. Kemudian berikutnya, anggota tubuh kita, tangan kita, telinga kita, mata kita, kaki kita kelak juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saat ini seluruh anggota tubuh kita masih taat kepada kita, tapi kelak nanti seluruh anggota tubuh kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim fatukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan kunci mulut-mulut mereka, lalu kemudian tangan-tangan mereka akan bicara dan kaki-kaki mereka akan bersaksi atas apa yang telah mereka lakukan. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Maka kemudian kulit-kulit itu menjawab, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kami bicara, di mana Allah itu mampu menjadikan semua dapat berbicara. Kemudian yang ketiga, di antara pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, bahwa seluruh benda-benda yang ada di atas permukaan bumi ini, yang ada di sekitar kita, itu juga akan melapor nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah kita lakukan di sekitarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabar-kabarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan padanya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kabar-kabar, berita-berita yang akan disampaikan oleh bumi? Maka kemudian Nabi menjawab, dia akan menceritakan berita-berita dari segala perbuatan manusia yang telah diperbuat di atas punggungnya. Maka dinding, pohon, batu, kamar, ya, yang kita melakukan perbuatan maksiat di baliknya, kita bersembunyi di balik semuanya itu, sesungguhnya mereka itu adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa ta'ala
yang akan melaporkan seluruh perbuatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaklah kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya semua kelak nanti akan dibongkar dari seluruh rahasia-rahasia yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu untuk kita selalu ingat dan selalu hadirkan dalam diri kita pasca kita keluar dari bulan Ramadan ini, sehingga dengan itu insya Allah akan membantu kita untuk terus dapat istiqamah berada di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan berikutnya untuk kita kembali melatih dan juga mendidik diri kita untuk menambah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan